kalau sekolah nggak ada nomor 2-nya, nomor 1 terus. Iya Pak Toto. Ya, kebetulan saja. Kita dulu pernah sama-sama sekolah tertinggi di Angkatan Darat, Seskuat. dan Bapak nomor 1-nya ya. Ini Alhamdulillah. Bapak yang nulis ya. Ya, saya nulis. Strategi komunikasi instruksional. Kunci sukses pendidikan militer menuju Center of Excellence. Ya, saya bukan mau membedah buku ini, tapi mau belajar lah. Daripada saya membacanya 163 halaman ini, sahabat. Menarik, keren ini buku. Profesor Toto Imam Santoso. Bentar lagi jadi profesor. Yang ketujuh ini gong ini Pak Toto. Saya tangkap poinnya buku. Haramkan pelacuran nilai. Jangan perjualbelikan soal. Ada satu gebrakan terobosan yang Pak Toto bikin. Sebelum Jenderal Andika Perkasa menjadi Kasat, jauh sebelum itu Bapak sudah berbuat. Di mana Pak Andika memasyarakatkan tentang kebugaran tubuh prajurit. Bapak mulai ingat ya? Sahabat, Pak Andika Perkasa begitu konsen dengan bagaimana kebugaran tubuh prajurit, sehingga seluruh satuan TNI Angkatan Darat se-Indonesia didukung oleh beliau. Alat fitness ya. Tapi Pak Toto ini tahun 2004 sudah bikin itu namanya Tom's Gym Center. Luar biasa. Gak lama lagi Bapak kita ini dinobatkan jadi profesor lah ya, mengarah ke situ ya. Dan poin menuju ke situ ada ya. Insyaallah. Insyaallah ya. Teladan Nusantara. Sahabat Pojok Tentara, Teladan Nusantara. Hari ini Pojok Tentara bertamu ke salah satu rumah sahabat atau kantornya sahabat. Dan siapakah sahabat Pojok Tentara ini? Beliau adalah orang hebat. Dan beliau ini mantan Panglima. Saat ini masih aktif berpangkat Mayor Jenderal TNI. Saya sambut beliau, Mayor Jenderal TNI Dr. Toto Imam Santoso. Assalamualaikum Pak Toto. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat berjumpa di Pojok Tentara ya. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat datang di kantor UNAN. Ini Pasca Sarjana. Ini Pasca Sarjana ya. Direktorat Pasca Sarjana. Itu bagian apa itu Pak Toto? Jadi UNAN itu ada 2 kampus. Kampus utamanya di Sentul. Itu di sana ada S1 dengan S3. Dengan D3. Ya. Dan kampus 2-nya di sini. Di sini ada S3 dan S2. Jadi S3 Pasca Sarjana ini Anda membawai prodi konsentrasi. Ada 5, tapi yang 1 belum jalan, yang 4 sudah jalan. Jadi ada strategi pertahanan, teknologi pertahanan, manajemen pertahanan, teknologi pertahanan, dan keamanan nasional. Ada lagi kesehatan pertahanan, tapi belum baru insya Allah mungkin tahun ini kita mulai. Pak Toto udah berapa lama di Pasca Sarjana? Alhamdulillah saya di sini mulai bulan Januari. Januari 5 bulan ya, 5 bulan di sini. Ya, sahabat. Beliau ini adalah sahabat saya lama. Jadi beliau mengundang datang ke sini, saya berkunjung. Dan beliau ini kalau sekolah nggak ada nomor 2-nya, nomor 1 terus. Iya Pak Toto. Ya, kebetulan saja. Kita dulu pernah sama-sama sekolah tertinggi di Angkatan Darat, Seskuat. Dan Bapak nomor 1-nya ya. Alhamdulillah, kebetulan. Bukan kebetulan, wah, memang hebat. Dan bukan hanya nomor 1 aja, kalau nomor 1 gampang, gampang orang bisa nyari. Ada yang menarik itu Pak Toto. Pada waktu itu tidak berulang tiap tahun, tapi mungkin 10 tahun sekali mendapat anugerah
penulis terbaik ya? Apa namanya? Wirajati. Hah? Wirajati. Wirajati. Piagam Wirajati. Dan Bapak juga setiap sekolah itu sekolah Danio nomor 1, sekolah Danio Ini. nomor 1, ya, Susba Intel. Susus Intel nomor 1, Suslapa sekolah Armet Nomor 1. Sarjab nomor 1. Suslapa nomor 1. Jadi udah cocok nih apa ya, kita berbincang-bincang, mudah-mudahan dapat berbagai keteladan. Pak Toto, ini Teladan Nusantara, apa ini pojok tentara ini channel ini. Tentara dimaksud bukan tentara yang institusi itu, bukan. Tapi dia hanya singkatan dari Teladan Nusantara. Artinya dalam pojok yang sempit ini harus ada keteladanan dari perbincangan kita. Kita bincang-bincang apa saja, mudah-mudahan kita dapat keteladanan dari Pak Toto. Pak Toto, ini kan Unhan ini Universitas Pertahanan. Kalau di negara maju bilang apa ya? Palex Defense College. NDU, National Defense University. National Defense, oke. Sebetulnya banyak masyarakat yang nggak kenal apa sih Universitas Pertahanan. Orang kan taunya Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, Unibra. Ini Universitas Pertahanan ini apa nih? Komponennya apa ya? Coba uraikan. Terima kasih Pak Amrizal. Tapi sebelumnya bolehlah kita berbangga ya. Artinya ini surprise. Surprise bagi kami. Ini saya hadirkan semua para perwira saya, wakil direktur, para kapolri lengkap Full team ini ya. untuk menyambut pojok tentara Pak Amrizal. Karena saya menganggap dan saya bilang mengikuti channelnya. Oke. Walaupun santai tapi berbobot dan banyak mengupas hal-hal yang mungkin orang terlupakan. Dan ini sangat bagus ya, pemirsa, mungkin bisa nanti silakan dilihat ide-ide beliau, apa yang digali, narasumbernya siapa. Ini membuat suatu pencerahan buat kita. Jadi jangan sampai kita itu mungkin yang dilihat yang besar-besar, tapi hal yang memang harusnya kita ketahui kita lupakan. Dan ini beliau lah yang mengangkat ini semua. Dan ini surprise buat kita semua. Makanya hari ini saya hadir lengkap. Terima kasih Pak Amrizal atas kehadirannya di Unhan, khususnya di Direktorat Pasca Sarjana. Ya. Jadi Unhan itu sebetulnya belum lama ya. Jadi didirikan tahun oleh Pak SBY waktu itu di Istana Negara. SBY. Pak SBY, ya. Kemudian Pak SBY kan kalau kita kenal beliau kan seorang prajurit yang akademis lah, berbasis sains dan juga militer. Jadi beliau senang dunia pendidikan dan beliau melihat beberapa negara juga sudah punya. Waktu itu simpel, hanya program S2 saja. Ya. S2 saja yang tadinya dari militer yang belum ada sarjana di S2 kan. Seperti saya waktu itu program yang kedua sehingga punya gelar MTRhan. Nah, selama perjalanan ke sini berkembang. Apalagi zaman Pak Menhan, Pak Prabowo ini beliau concern juga pendidikan. Beliau sangat concern. Beliau ingin perwira kita atau TNI kita di samping kemampuan militer juga punya kemampuan akademis. Akhirnya belum mengembangkan termasuk sipil. Jadi di sini Pak Amrizal bukan hanya tentara, sipil boleh. Ya. Mahasiswanya boleh sipil, boleh militer. Bukan khusus untuk militer saja ya, sahabat. Yang sekolah jadi mahasiswa di sini orang sipil juga ya. Sipil, bahkan kepolisian ada juga. Rencana Ya. kepolisian ada. Jadi Pak Menhan Prabowo ini ingin nanti gabungan sipil militer ini punya suatu kemampuan akademis dan berbasis pertahanan. Yang pertahanan. Ya. Gitu. Tunggu, saya potong sedikit ya. Pertahanan. Bahkan kita kan sudah punya lembaga semacam itu ya. Ada Wanpanas, ada Lemhanas. Kita ambil saja lah Lemhanas. Han-nya di situ dia ketahanan. Di sini Han di sini pertahanan ya. Ya. Bukankah pertahanan yang dimaksud ini bagian kecil saja dari ketahanan, sistem ketahanan kita? Kalau kita lihat misalnya Lemhanas, kan itu kan lembaga tertinggi untuk eselon pimpinan, ya level-level deputy. Kalau kita bintang 2 ke atas, mungkin bicaranya lebih kepada geostrategi, geopolitik. Lah, di sini kita dasar dari bawahnya, dari bawahnya karena personil militer di sini ya umurnya maksimal 50
Harapan kita mulai kapten, mungkin mayor sampai dengan bintang lah. Dan sipil juga rata-rata mereka yang kalau yang S1 memang lulus dari SMA, tapi kalau yang S3 mereka pada jabatan di bawah eselon 1, eselon 2 di bawah. Dan nanti kalau kita lihat ilmunya berjenjang sepertinya. Jadi dari sini nanti juga bisa dikembangkan. Bahkan mungkin ada beberapa pelajaran yang hampir sama dengan Lemhanas. Artinya induknya, sahabat, kalau kita boleh tangkap poinnya, Lemhanas itu adalah induknya sebetulnya, ketahanan. Apa saja komponen ketahanan itu, salah satunya adalah ideologi, politik, ekonomi sosial, dan pertahanan ini. Ada sebenarnya 8. Astragatra. Ya. Jadi pertahanan ini adalah 1/8 dari sistem ketahanan kita, sahabat. Oke, Pak Toto. Di sini banyak prodinya ya. Salah satunya ada perang semesta. Menarik ini sebetulnya. Bahkan negara kita ini merdeka karena perang itu ya. Yes. Bisa Bapak jelaskan kepada sahabat pojok seperti apa perang semesta yang didapat oleh mahasiswa di sini. Baik, jadi perlu saya sampaikan bahwa kenapa kita mengangkat prodi itu, nanti di dalamnya ada konsentrasi. Jadi ada konsentrasi strategi pertahanan, konsentrasi manajemen, kemudian teknologi. Itu kalau ditarik-tarik ending itu. Ya. Karena kalau kita lihat sejarah negara kita, dari awal kita sudah politik kita defensif aktif, kemudian bebas aktif. Kalau kita mengacu kepada itu, kita tidak akan mengutamakan untuk ofensif menguasai negara lain. Perang konvensional. Ya, sehingga kita akan mempertahankan integritas, kedaulatan, dan keutuhan keselamatan negara. Nah, begitu kita punya konsep itu, yang diutamakan adalah perang semesta. Karena perang semesta ini kalau dalam bukunya kan melibatkan seluruh komponen bangsa, pemerintah, tapi diselenggarakan secara dini oleh seluruh komponen bangsa untuk itu. Sehingga konsen kita bagaimana seluruh masyarakat, siapapun orangnya, walaupun nanti TNI kalau dalam perang menjadi komponen utama, tapi sama-sama harus paham tentang bagaimana pertahanan negara, bagaimana menjaga kedaulatan, bagaimana menjaga keutuhan, dan bagaimana bangsa ini selamat dari semua ancaman yang ada saat ini. Mungkin itu yang menjadi latar belakang UNAN ini. Artinya dulu bapak-bapak kita itu, senior-senior dulu mendirikan UNAN ini, salah satu poinnya adalah prodi SSPS ya, perang semesta ya, karena memang berangkat dari histori bahwa pada akhirnya semua negara berperang sebesar apapun, pada akhirnya lari juga ke hutan bergerilya bersama masyarakat. Betul ya? Iya. Dan mungkin perlu saya tambahkan, ya Pak, kalau kita lihat memang kondisi negara kita ini secara geografi beda dengan negara di dunia. Belum ada negara di dunia seperti negara kita. Dulu tahun berapa saya lupa, pernah Presiden Jugo bicara kepada Pak Karno. Bahkan Presiden Jugo mengatakan negaramu suatu saat akan pecah karena terlalu banyak macam suku dan sebagainya. Pak Karno bilang tidak, karena kami punya Pancasila. Gitu. Nah, malah bilang nanti negaramu akan pecah duluan. Ternyata terbukti Jugo sekarang. Nah, mungkin Pancasila itu yang menjadi diilhami oleh kita, membuatlah salah satu perang semesta. Jadi biar dengan kondisi negara kita yang begitu banyak pulau-pulaunya, kemudian banyak suku dan sebagainya, terus masyarakatnya beragam, perlu ada perkuatan-perkuatan seperti itu. Mungkin itu mungkin. Jadi artinya kita punya satu kekuatan namanya Bhinneka Tunggal Ika ya. Kekuatan itulah yang membuat kita yang tadinya beragam, berbeda-beda, suku, agama, ras, tapi tetap dalam satu bingkai. Iya. Dan Pak Toto, saya sebetulnya kemari ini di samping undangan Pak Toto ini, saya bawa bukunya Pak Toto ini. Ini Bapak yang nulis ya? Ya, saya nulis. Strategi komunikasi instruksional. Kunci sukses pendidikan militer menuju Center of Excellence. Ya, saya bukan mau membedah buku ini, tapi mau belajar lah. Daripada saya
membacanya 163 halaman ini, sahabat. Menarik, keren ini buku. Tapi untuk memaknainya memang kita harus tanya narasumbernya yang membuat buku ini. Apa yang Bapak maksud dengan Center of Excellence itu? Itu dulu pertama. Yes. Terima kasih Pak. Saya nggak nyangka nih, rupanya beliau mbak buku saya. Padahal itu belum edar sekali, tapi sudah memenuhi peredaran. SDN itu sudah semuanya belum saya edarkan. Sebenarnya buku itu tebalnya aslinya 511. 511. Nanti kita buat per item, per bitnya. Jadi saya memahami kenapa saya menulis itu dengan menggunakan Center of Excellence. Jadi beberapa kali kita sekolah di militer tuh di mana-mana mengenal Center of Excellence. Center of Excellence artinya keinginan pimpinan kita itu menghendaki bahwa semua sekolah di militer menjadi suatu pusat keunggulan. Itu. Cuma masalahnya menuju ke sana itu bagaimana, seperti apa? Ya. Kalau kita lihat selama ini pengalaman saya mungkin perlu ada suatu upaya atau strategi bagaimana untuk menuju ke sana. Jangan hanya suatu slogan, tapi dalam kenyataannya tidak bisa tercapai. Gitu. Mungkin Bapak pernah sekolah sama, di Seskuat sama, di Akmil sama, di Unan sama, mungkin di Secapa Adi juga sama, Center of Excellence. Sabar, saya lupa tadi. Bahkan sekolah tertinggi di TNI saja, nomor 1 juga. Bahkan di Lemhanas lagi sekolah. Memang nggak ada nomor 2-nya beliau ini. Jadi perlu kita uji dulu, kita challenge dulu beliau ini. Bertanggung jawabkan dengan tulisan ini. Walaupun sudah para pakar sudah mengujinya, tapi kita kan perlu bertanya. Saya pun tertarik nih Pak Toto. Kenapa seberapa pentingkah komunikasi instruksional itu terhadap pencapaian kesuksesan dari sebuah lembaga pendidikan? Baik, saya mengawali dulu dari masalah pertahanan negara. Ya. Jadi negara kita ini sebetulnya kalau mau kuat, salah satunya pertahanan itu harus kuat. Ya. Nah, pertahanan ini kan bicaranya kan banyak sistem itu, banyak subnya lah. Mungkin ada alutsistanya, ada Personil militernya. personilnya, ada mungkin bukunya, organisasi sebagainya. Masalah personil. Ya. Kalau personil yang mengawaki pertahanan ini kurang optimal. Personil yang dimaksud siapa ini? Ya, sementara saya melihatnya nanti akan saya awali dari pendidikan. Jadi personil secara umum dulu, artinya harus dipintarkan, dikuatkan, diunggulkan. Ya, dia ada 2 personil. Ya, Ada yang dididik dengan ada yang mendidik. ya, Ada tenaga pendidik, ada peserta didik. yes. Maksudnya di mana nih? Jadi kan nanti kita awali dari mulai proses rekrutmen di pendidikan. Nah, saya karena kebetulan mantan Badan Pusdik, kemudian mantan Kabaklat di Kodiklat, terakhir Gubernur Akmil. Saya melihat bahwa ternyata proses pendidikan itu memegang salah satu kunci yang penting untuk kelanjutan para personil yang dididik ini. Karena begitu pendidikannya nanti kurang maksimal, nanti masuk satuan dan selanjutnya ya itu akan berpengaruh. Oke. Ya. Nah, di dalam pendidikan ini kalau kita lihat, kalau misalnya bicara masalah persyaratan, mungkin seperti dulu Pak Bridar masuk Taruna kan, bagus harus nilai sekian, lulus ini, psikologinya ini, MI gini. Sebenarnya itu kualitasnya udah bagus. Nah, kita kalau di dalam pendidikan kan mengenal ada 10 komponen pendidikan. Salah satunya masalah pendidiknya. Mungkin kita bisa namanya pembina, guru, pelatih, dosen. Ya, mirip seperti itulah. Kadang-kadang kita menganggap suatu jabatan-jabatan di situ itu seperti kurang tren lah, kurang top lah. Akhirnya begitu kita dapat, Artinya image-nya kita ini selalu yang strength itu adalah komandan. Gitu. nah, akhirnya begitu dapat jabatan-jabatan itu ditempatkan di lembaga pendidikan, Jadi tenaga pendidik. ya mereka sudah lemes duluan. Ya. Ya. Padahal sementara yang dididik ini dengan 55 bagus semua nilainya. Padahal aset terbesarnya militer itu ada di kemampuan militer yang itulah perlunya pendidikan dan latihan itu ya. Ya, seperti di sini Pak Bida ini di Unan misalnya ya. Pak Menan, Pak Prabowo ini sangat concern sekali. Bahkan sekarang ini yang kemarin pendaftaran baru saja hampir puluhan ribu. Yang diambil hanya sekitar 300. Wih, berarti selektif benar ya? Ya, sehingga nilai akademik itu sampai 95.
Tuh, tidak boleh ada nilai di bawah itu Ya. di rapotnya. Termasuk nilai psikologi Ya. dan sebagainya. Artinya Dan perlu intelijensi yang standarnya berapa di sini? ada di sini untuk TPA-nya 120 Wih, memang bahasa Inggris. orang-orang cerdas. Jadi Jadi, orang-orang yang siswa masuk sini. ini memang bagus-bagus. Iya, iya, iya. Bahan bakunya bagus. Maka tenaga pendidiknya harus keren juga ya. Nah, harusnya seperti itu. Inilah makanya muncul buku ini gitu. Iya, iya, iya. Jadi saya ingin mencoba bagaimana nanti tenaga pendidik, dosen, guru, pelatih itu juga harus berpenampilan mengupdate diri mengikuti perkembangan. Itulah komunikasi instruksional itu. Yes, salah satunya itu. Satunya dia mampu berkomunikasi dengan baik, akademis, dan punya visi yang luas, panjang ke depan, dan diekspor tentunya ya. Jadi setelah melalui penelitian saya, Ya, memang kita mengenal namanya 10 komponen pendidikan. ya, Macam-macam lah, mungkin nggak usah saya jelaskan. Ya. Mau kita sistemnya bagus, mau kita sarana prasarana bagus, mungkin anggaran digedekan, mungkin masalah apa namanya alat dan sebagainya dibaguskan. fasilitasnya. Tapi kalau salah satu komponen yang utama bumil, tenaga pendidik, pelatih ini juga kurang optimal ya akan berpengaruh. Karena itu megang kunci di situ. Tidak berhasil dalam mencapai tujuan pendidikannya. Padahal kalau di pendidikan militer ini beda dengan pendidikan sipil. Ya. Kalau sipil katakanlah misalnya di UI, mereka kan dari orang sipil SMA, S1, yang dituntut hanya ilmu saja akademis. Kita tidak. Kita tripola dasar Ya, itu bola dasar di samping itu tuntutannya juga akademis juga militer. dan kepribadian, Yes. mental kepribadian Yes. dan fisik ya. Ya, seperti itu, Pak. Oke, sahabat. Dalam penyelenggaraan pendidikan, sistem pendidikan di militer itu dikenal dengan 10 komponen pendidikan. Atau juga dalam kalau di dunia sipil itu bukan 10, tapi Tridharma. Hah? Tridharma pendidikan. Tridharma ya, 3 Trisila Tridharma ya. Ya. Mereka pras lagi, sebetulnya sama saja. Yang 3 itu dia salah satunya ada 4 komponen, ada 3 komponen. Dan 10 komponen pendidikan ini mulai dari paket instruksi, kurikulum hebat, semua lah. Tapi dari Pak Toto ini, kalau saya boleh tangkap dalam buku ini, beliau sampaikan, akan percuma sehebat-hebat apapun kurikulum dibuat, selengkap apapun paket instruksi yang disiapkan, setinggi apapun sumber daya peserta didik, dan sebanyak-banyak apapun anggaran yang diberikan, semua itu percuma kalau tenaga pendidik tidak punya kemampuan berkomunikasi yang bisa membangun kemampuan peserta didik. Begitu Pak Toto ya? Yes. Keren kali buku ini ya. Kita lanjut ya. Tentu kemampuan komunikasi struktural ini harus ditopang oleh berbagai sisi ya, antara lain ya mentalitas dari tenaga pendidik itu ya, atau dosen atau guru. Bagaimana menurut Pak Toto? Sudahkah sejalan selengkap itu yang dimiliki oleh unsur-unsur tenaga pendidik yang kita miliki sekarang di lembaga pendidikan militer? Saya mengawali, Bang, ada beberapa pendapat ini dari filsuf dari Amerika Ya, yang mengatakan bahwa sebenarnya suatu pendidikan itu justru kunci utama itu ada di serdiknya, ada di serta didik. peserta didik. Ya. Ya. Asal peserta didik bagus-bagus, pasti akan bagus hasilnya. Ya. Itu satu pendapat. Ya. Ada pendapat lain lagi dari, saya lupa, tapi dari Eropa dari mana, menyampaikan bahwa justru keberhasilan pendidikan itu ada pada tenaga dosennya, pelatihnya. Kalau ini bagus, saya jelek pasti bagus. Ada dua pendapat ya. Yes. Tergantung peserta didik, yang satunya tergantung Dosen. tenaga pendidik. Ya. Oke, lanjut. Dari dua pendapat itu saya coba, saya teliti. Ya. Kenapa mengatakan seperti itu? Sambil contoh, sekarang kita kalau tidak salah Mendikbud kita mengadakan program Merdeka Belajar. Ya. Artinya memberi kesempatan yang luas kepada mahasiswa atau siswanya untuk mengaktualisasi diri, Ya. mengimprovisasi kemampuan, Ya. sehingga dia lebih maksimal hasilnya. Ya. Kemudian juga di beberapa negara malah mengedepankan bagaimana dia strict untuk
mengikuti aturan. Ya. Ya. Setelah saya teliti dengan menggunakan beberapa teori dan sebagainya, ketemu. Jadi ternyata kombinasi dua-duanya itu yang paling tepat Iya. dari hasil itu. Contoh misalnya begini. Pada saat siswa dikasih keleluasan, dia cerita, kalau saya ini tidak mampu memanfaatkan waktu dengan baik, terus saya nggak ngerti masalah, saya mau tanya siapa? Sementara dosen ini nggak terlalu berpengaruh. Nah, yang kedua, kalau dosen tadi terlalu dominan, sehingga dia tidak memberi kesempatan kepada siswa, dia untuk mengaktualisasi diri. Nggak usah udah ikut itu aja. Kamu kan baru siswa. Akhirnya membuat siswa jadi kerdil, sehingga ide-ide yang siswa yang tadi IQ-nya 120, kemudian nilai-nilainya 95 nggak keluar semua, dia takut. Ya. Karena dengan power dosen untuk melatih ini. Nah, selain dari situ ketemulah dua tadi. Ya. Artinya seorang mahasiswa juga harus tahu bagaimana dia belajar ini, kemudian dia kapan untuk mengaktualisasi diri, kapan dia harus berkomunikasi dengan dosen. Nah, seorang dosen, terutama di militer, misalnya saya katakanlah tentara, butuh ngajar ya tentara saya pada saat saya ngajar ilmu-ilmu yang sifatnya sipil, saya hilangkan. Nah, di sini Pak Menan sudah sesuai. Jadi pada saat di Unani kalau saya ngajar harus pakai dasi. Jadi tidak kelihatan pangkat kita. Nah, cuma kadang-kadang yang diajar begitu melihat yang ngajar itu lebih muda pangkatnya, kamu baru kolonel ngajari saya. Nah, itu akhirnya nggak ketemu lagi. Padahal ilmunya lebih tinggi. Harusnya seperti itu. Sama pengalaman kita di Taruna, di Akmil misalnya. Soalnya dosen-dosen pada saat dia mengajar yang sifatnya non-militer harus menggunakan baju preman dan dia tampilannya seperti ilmuwan memberikan ilmu kepada mahasiswanya gitu. Jadi Pak Toto, kombinasi ya antara peserta didik itu, siswa itu dengan gurunya. Memang betul ya, sehebat apapun dosen atau guru mengajarkan seseorang yang sumber dayanya lemah, memang terasa sulit ya. Yes. Kemudian begitu juga sebaliknya, setinggi apapun sumber daya peserta didik itu, kalau tenaga pendidiknya tidak punya kemampuan dalam mentransfer ilmunya, dia juga nggak dapat apa-apa ya. Saya punya satu filosofi pendidikan, dikatakan begini. Maka itu saya senang dengan buku ini. Ini mengangkat bagaimana memotivasi seorang dosen, tenaga pendidik, guru-guru militer, guru sipil apa filsafat itu, filosofinya itu begini. Apa? Jika siswa atau murid atau mahasiswa atau peserta didik apapun dalam proses belajar mengajar, dia pintar karena dirinya sendiri, sesungguhnya dia memiliki guru yang buruk. Bagaimana menurut Pak Toto? Setuju. Setuju ya? Setuju. Artinya dia pintar bukan karena siapa-siapa. Ngapain ada lembaga pendidikan? Kalau dia datang terus dia pintar karena dia belajar sendiri, dia mengaplikasikan. Jadi memang perlu turun tangan dari tenaga pendidik itu sendiri. Begitu Pak Toto ya? Betul. Dalam di sini konsep ini saya lihat ada 6 konsep. Bagaimana Bapak membangun sistem transformasi ilmu pengetahuan dari seorang guru yang expert kepada mahasiswanya ya. Antara lain di sini dikatakan konsep dinamika pendidikan di militer di Indonesia. Di sini ada dikatakan implementasi strategi komunikasi. Jadi Bapak sebetulnya dalam buku ini happy-nya adalah bagaimana guru itu, dosen itu mengimplementasikan komunikasi yang baik. Yang Bapak maksud komunikasi yang ideal di sini seperti apa? Tadi belum saya lanjutkan. Memang tulisan ini walaupun tadi saya sampaikan antara murid dan guru terjadi suatu komunikasi, tetapi happy itu ada di dosen. Ya. Jadi 60% itu tetap ada di dosen. Misalnya 40 saja. Ya. Nah, mari kalau kita urai sedikit, ini kita boleh ya Pak Amrica melihat luar negeri lah. Bukan berarti dia lebih bagus, tapi saya mencoba saja untuk sebagai gambarannya. Komparatif. Saya pernah sekolah di Australia, sarkam sesuatu.
Di sana itu dosen, kita datang, itu semua materi sudah disampaikan, di meja kita, selama pendidikan full. Kemudian sudah ada jadwal semua dan sudah ada waktu konseling. Ya. Kalau tidak tahu ketemu sini, nanya sini, semua sudah lengkap. Ya. Gitu. Kemudian selama di kelas, itu sebelum materi pelajaran dimulai, dosen datang duluan. Ya. Dosen datang duluan, ngecek semua, bahkan dia latih dulu, kita masih di luar. Ya. Nah, begitu sudah waktunya, baru masuk. Artinya dosen in time, jadi dia terlambat. Bahkan dia mendahului kita, misalnya jam 7, mereka 7 kurang seperempat sudah datang, latihan dulu dosen di dalam. Nah, setelah di situ, dosen tidak banyak ngomong. Misalnya satu SKS, dia menyampaikan hanya sampai setengah jam maksimal, karena buku sudah sampaikan. Ya. Sehingga banyak memberikan waktu diskusi. Iya. Ya, di Dia situ. mempraktekkan cara belajar siswa aktif ya. Ya, seperti itu, diskusi. Nah, dari diskusi itu, dosen tidak pernah menyalahkan. Iya. Dia selalu membangun. Misalnya datang seperti itu, kamu seperti apa? Bagaimana? Bagaimana sebagainya. Jadi tidak, wah kamu nggak tahu. Kan saya lebih tahu daripada kamu. Kamu masih terlalu Iya. muda, pengalaman nggak ada. Nggak seperti itu. Dia pantang mempermalukan siswanya. Ya, karena pengen menggali. Ya. Pengen menggali biar keluar semua. Ya. Nah, itu yang di kelas. Dia memancing terus kemampuan siswanya supaya keluar ya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian juga dosen di sana kapan saja bisa diajak konseling. Iya. Kita kadang-kadang agak sulit. Oh, nyari libur, jangan ganggu saya. Nah, di sana karena sudah menjadi dosen, kapan aja silakan lu konsultasi dengan saya. Asal jangan waktu tidur malam lah gitu, seperti itu. Jadi dosen selalu memberikan ruang dan waktu kepada siswa untuk kapan aja konsultasi, konseling, Oke. gitu. Seperti itu. Ya. Terus yang tidak kalah pentingnya lagi, ini beda. Pada saat latihan militer, katakanlah kita latihan menembak gitu, yaitu tidak ada diskusi, semua instruksi. Ketentuan seperti ini, seperti ini, jadi nggak ada lagi debat, oh nembak begini, nggak boleh. Saya Jadi tangkap paham. dibedakan gitu. Tangkap poin Gitu. itu. Berarti sahabat ya. Yang dimaksud beliau dalam buku ini komunikasi instruksional itu artinya hindari yang terlalu banyak cakap, kira-kira begitu ya. Jadi berilah penugasan saja, kontrol dia yang paling penting itu ya. Dan saya tangkap tadi poinnya satu, sehebat apapun dosen itu, guru itu, pelatih itu, pengajar apapun, dia harus ditopang dengan attitude yang baik. On time, on the track, and on the route. Gak ada gunanya dosen yang pintar, guru yang hebat, tapi datangnya tidak tepat waktu ya Pak Toto. Yes. Bahkan dia duluan. Lengkap ini bukunya, makanya teman-teman, sahabat, cari di Gramedia, udah ada ya Gramedia ya? Baru mau. Nah, kita promosikan lah berarti ya. Itu sudah ISBN, sudah Ya. bisa edar. Terutama nih para dosen, para guru, milikilah buku ini ya. Strategi komunikasi instruksian ya. Kemudian Saya boleh Pak nambahkan sedikit. Oh, silakan. Ya. Ngomong sebelum mungkin ada. Ya. Jadi di sini peran dosen Ini harus. kita sambil minum ya. Oh silakan. Maaf, Ini sudah disiapin minum, belum disuruh minum sama Pak Toto. Ini kopi gula aren. Menarik ini ceritanya. Ya. Jadi saya izin menyampaikan bahwa peran dosen itu nggak kaku-kaku amat juga. Jadi harus fleksibel Ya. dan harus bisa menempatkan diri. Ya. Dan dosen juga harus bisa melihat bagaimana kondisi siswa, Ya. materinya apa, itu seperti itu. Misalnya contoh, kita materi di kelas, dia materi-materi yang sifatnya ilmu-ilmu pertahanan yang sipil teori. Berarti berlagaklah seperti dosen seorang ilmuwan Ya. dengan memberikan kesempatan, bla bla sebagainya. Tapi begitu dosen nanti materi di lapangan, katakanlah materi yang militer, apakah itu menembak, apakah itu mungkin patroli, dia sebagai dosen militer perlu ketegasan. Itu perlu aturan, rule tadi disampaikan seperti ini. Diskusi diberikan hanya sebatas untuk mungkin ada pandangan dan pendapat. Tetapi tetap dosen kembali kepada doktrinnya. Sehingga nanti tidak Pada disiplin ilmu. disiplin ilmunya, ilmu ya. Jadi tidak mengikuti pendapat ini, tetapi diberi keleluasan mereka dan mereka berpendapat. Tapi tetap mengikuti disiplin ilmu itu. Sehingga disitulah kepiawaian seorang dosen dalam berperan. Jadi dia harus menempatkan diri saat tampilan sebagai dosen yang mengajar ilmu
sipil teori di ruangan dengan mengajar ilmu militer di lapangan. Mungkin kalau ini maaf ya, dulu kita pernah ini ngajar di kelas, kita ada mahasiswa nih atau sedang ngantuk, dia jungkir, ya inilah sebagainya. Harusnya seperti itu. Ya. Jadi dia betul-betul menempatkan kehormatan itu yang sebagai utamanya. Ya. Mestinya begitu. Ya, sehingga terjadi suatu komunikasi instruksional yang bagus. Jadi tidak ada rasa takut, tidak ada suatu arogansi perintah, kemudian juga membangun suatu interaktif lah antara mahasiswa dengan atau siswa dengan dosen seperti itu, atau taruna atau prajurit dengan pelatihnya. Dan yang paling penting lagi, Pak Toto, mungkin ada satu yang paling harus dipegang oleh para guru ini ya, para dosen, para pelatih militer ini. Dia harus tidak boleh tebang pilih terhadap anak muridnya ya. Dan kalau dia tebang pilih, berarti ada sesuatu. Ini yang perlu di garis bawahi oleh para tenaga pendidik ya. Intinya Bapak setuju kan kalau misalnya dimanapun lembaga pendidikan itu, tenaga pendidiknya harus murni tujuan pada satu tujuan tertentu, fokus pada keluaran pendidikan, sehingga diharapkan tidak terjadi semacam pelacuran nilai dalam arti kata jual beli soal materi apapun ceritanya itu. Bagaimana menurut Pak Toto? Memang kalau Bukankah buku ini masuk? sudah saya masukkan, sudah saya masukkan. Sudah saya Di situ masukkan. salah satu strategi berkomunikasi instruksional Ya. itu menghindari itu. Ya. Ya. Jadi seorang pelatih, dosen terus jujur juga, harus konsisten berbicara masalah tadi tujuannya apa dan keluarnya seperti apa. Kalau nggak pedoman sama itu ya mungkin bermasalah. Iya. Misalnya contoh didikan di Akmil, keluarannya nanti harus seorang Letnan Dos Danton dan seorang sarjana terapan. Iya. Harus diuji nanti. Jadi kita harus bertanggung jawab biar dia harus mampu sebagai Danton dan mampu sebagai sarjana terapan. Nah, kita harus mulai di sini prosesnya. Fokuslah kepada tujuan dari keluaran pendidikan. Betul, seperti itu. Kalau enggak nanti kacau. Ya. Misalnya tujuannya keluarnya sebagai Danton, tahu-tahu nggak pernah dilatih memimpin, nggak pernah dilatih lari, nggak pernah dilatih dan sebagainya, kacau nanti. Keren, sama. Di sisi terakhir ini ya, Pak Toto ya. Tugas saya hanya menyimpulkan saja sebetulnya, sahabat. Jadi yang capek ini beliau yang kerja, yang bikin, tapi kalau salah kesimpulan saya ini dikoreksi ya. Jadi apa yang dimaksud dalam buku ini sebetulnya, bagaimana strategi yang harus diterapkan seorang dosen, seorang tenaga pendidik dalam berkomunikasi instruksional itu. Sebetulnya ada 7 saja Pak Toto. Saya boleh menyimpulkan ini seperti itu. 1, kalau saya lihat dalam tulisan saya, ya, buku ini sebetulnya sedang fokus pada attitude seorang guru dalam mencapai komunikasi yang baik kepada siswanya. Salah satu adalah guru itu harus memiliki kehormatan dan selalu berpegang teguh kepada dan meletakkan kehormatan adalah segala-galanya sebagai dasar. Betul ya Pak Toto ya? Betul. Yang kedua, guru itu harus berpegang teguh pada doktrin tadi kata beliau. Disiplin ilmu, nggak boleh ngarang-ngarang ya, betul ya. Apalagi berdasarkan pengalaman, nggak diuji lagi, udah itu yang dijadikan referensi. Ngawur itu ya. Betul. Yang ketiga, saya boleh simpulkan fokus pada tujuan dan hasil pendidikan. Keempat, harus on time, on the track, dan on the route. Guru itu harus seperti itu. Ini yang dimaksud buku ini. Dan yang kelima, jangan mempermalukan peserta didik. Kalaupun dia salah, biarkan saja, tapi tetap harus dia diberi nilai positif ya, Pak Toto ya. Begitu ya. Yang keenam, beliau katakan murid itu sama semua, jangan tebang pilih. Dan yang terakhir, ketujuh, ini yang saya salut sama penulis ini, Dr.
Bapak Imam Santoso ini. Bentar lagi jadi profesor. Yang ketujuh ini gong ini Pak Toto. Saya tangkap poinnya buku. Haramkan pelacuran nilai. Jangan perjualbelikan soal dan jangan perjualbelikan nilai. Ini yang hakikat yang paling mendalam dalam tulisan beliau. Kira-kira salah nggak saya menyimpulkan itu, Pak Toto? Sudah sesuai. Hanya bahasanya agak sedikit bahasa biasa anak Medan. Kalau bahasa buku saya halus. Saya terus terang banyak berguru sama beliau, sahabat ya. Karena saya bilang tadi, angka beliau dalam pendidikan nggak pernah lepas dari 1, 2 lagi tuh kira-kira ya. Satu terus ya. Satu lagi Bang, kita pernah sama-sama Danyon di Kodam Jaya. Komandan batalion, saya Armet 7, beliau 203 area Kamuning. Coba bisa sama-sama. Ini saya yang harus jelaskan nih. Apa? Satu ketika tahun 2004 kejadian ya, Pak Toto ya. Beliau Danyon di Armet 7 di Bantar Gebang, Bekasi. Saya Danyon Infanteri 203 area Kamuning, Tangerang. Jadi di challenge lah semua satuan ini. Siapa yang terbaik satuan ini? Otomatis komandannya pun akan ternilai di situ, terbaik atau terburuk kan begitu ya Pak Toto ya. Ada 12 lah satuan itu. Bertempur lainnya kita sebulan lebih ya. Ada infanteri, kavaleri, armet, aranut, seni. Di last minute, di akhir-akhir, batalion saya ini sudah hampir juara 1 dipastikan karena tinggal nyari 1 emas lagi juara umum kita batalion itu ya. Tuh. Jadi sementara 2 materi saya masukin itu batalion itu. Tuh. Tapi itulah kehebatannya Pak Toto ini. Walaupun dia bukan infanteri, batalion armet ya. Dia tenang. Kita sudah euforia, belum juara udah euforia. The last minute batalion saya dua-duanya kalah, dapat medali perak yang 2 itu. Pak Toto yang hanya nyari 1 emas berhasil dan juara bin saat lagi Kodam Jaya. Saya salah. Jadi bukan hanya pintar secara akademis, tapi beliau juga punya kemampuan dalam leader ya. Begitu Pak Toto ya. Intinya apa sih? Kebetulan saja. Contoh ya itu. Hanya memberi contoh ya intinya ya. Kalau saya lihat begini Bang, memang harus ada suatu keberanian seorang pemimpin. Ya. Karena saya masuk mungkin kita sudah tahu lah, Armet 7 kan satuannya terpisah, ada yang di Jakarta, Ya. Selatan, sebagainya. Polri rendah. Ya. Begitu saya masuk, saya harus membuat suatu kegiatan-kegiatan atau suatu latihan bagaimana meningkatkan moral mereka, Bang. Ya saya turun tiap hari, saya capek sendiri, ikut sana, jadi tidak ada hari tanpa kegiatan full. Saya mulai kita Saya mengingatkan Bapak masih ingat ada satu gebrakan terobosan Pak Toto bikin sebelum Jenderal Andika Perkasa menjadi Kasat, jauh sebelum itu Bapak sudah berbuat, di mana Pak Andika memasyarakatkan tentang kebugaran tubuh prajurit. Bapak mulai ingat nih. Sahabat, Pak Andika Perkasa begitu konsen dengan bagaimana kebugaran tubuh prajurit, sehingga seluruh satuan TNI Angkatan Darat se-Indonesia didukung oleh beliau. Alat fitness ya. Tapi Pak Toto ini tahun 2004 sudah bikin itu namanya Tom's Kitchen Center. Luar biasa. 2004 let call itu ya. Let go. Mayor mau let go. Mayor ya. Mayor mau let go. Beliau sudah punya pikiran bagaimana tubuh prajuritnya harus bugar. Jadi di pangkat segitu sudah berpikir jauh ke depan. Akhirnya menjamurlah semua batalion bikin seperti itu supaya prajuritnya terlihat seperti tentara Amerika itu lagi. Lanjut. Ini kita sebelum closing ya bincang-bincang ringan dulu. Jadi itu. Intinya udah kita sampaikan tadi. Ya. Kemudian yang kuncinya satu. Ya. Jadi jangan sampai komandan apa yang dilakukan anak buah tidak ada. Ya. Itu aja. Saya harus ada. Anak buah sepak bola saya ada situ. Ada buah lari saya lari. Anak buah di barak saya di barak. Itu Bahasa saya. Jawanya itu Ingarsa Sunturada Imadia Bangkarso Tuturian Dayan. Turkurian aja ini ya. Dan jangan makan uang anak buah. Ya, Nah, itu Bang. Itu ini situ sebenarnya. Itulah Kalau leader sejati ya. Kalau hebat sih enggak.
Tapi ya itu apa tuh? Saya sampai sekarang saya berkata, jadi beliau ini nggak boleh ada yang ngalahkan. Dia akan berusaha, tidak boleh ada. Dia harus di atas terus dan dibuktikannya dengan baik begitu kira-kira. Dan perlu kita teladani ya. Waktu Nadiem, Bang, Kodim juga juara 1 lomba binter. Bagaimana? Lomba binter Di Kediri. Kediri ya. Jadi nggak ada nomor 2-nya. Sekolahnya begitu, kemudian pembinaannya pun seperti itu. Nggak diragukan lah kemampuan Pak Toto. Dan saya dengar Bapak sedang konsentrasi ya, menuju ke satu jenjang yang lebih tinggi. Kan sudah segala berapa gelar yang dipakai beliau. Ya tinggal satu lagi lah, mudah-mudahan gak lama lagi Bapak kita ini dinobatkan jadi profesor lah ya, mengarah ke situ ya. Dan poin menuju ke situ ada ya, Insya Allah. insya Allah ya. Tapi enggak, santai aja, Bang, santai aja. Santai. Semua biar berjalan dengan waktu saja. Udah tepat lah negara mempercayakan beliau datang di lembaga pendidikan yang sangat terhormat ini dan penuh dengan keteladanan dan penuh dengan ekspektasi yang kuat kira-kira. Pak Toto, protap di pojok tentara ini, sebelum kita berpisah dengan sahabat pojok tentara ini, wajib hukumannya di sini memberikan sebuah hal semacam quote-quote gitu ya, yang bisa diteladani oleh pemirsa. Dalam hal ini pemuda-pemuda lah, bagaimana mereka bisa berkiprah demi bangsa dan negara ini. Dari ruangan yang kecil ini kita menyebarkan keteladanan. Silakan mungkin apa yang bisa disampaikan kepada sahabat pojok tentara. Terima kasih sahabat pojok tentara. Sekali lagi terima kasih Pak Ambizar. Ini beliau nih guru saya, senior saya, dan selalu semangat. Terbalik, Ya, selalu semangat, nggak pernah ada susah. merendah terus ya. Beliau hebat, ya, beliau hebat, banyak ngajari kita. Dan hari ini surprise lah. Saya ulang lagi, beliau kesini dan saya merasa sangat-sangat terhormat. Terima kasih banyak. Mendoakan mudah-mudahan abang dan keluarga sehat walafiat, rezeki pertama terus, kemudian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan istiqomah. Karena umur kita nggak panjang lagi. Insya Allah mau panjang lah. Yang perlu saya sampaikan, saya dimanapun bertugas selalu memegang 6K. 6K ya? 6K. 6K itu satu karakter. Jadi kita itu mau pinternya kayak apa, Bang? Ya, mau dukungannya lengkap, anu bagus, kalau karakter kita jelek, moral kita jelek, pasti terjadi penyimpangan, tak komitmen. Ya. Dan ini nggak melihat pangkat karakter ini, nggak melihat pangkat. Ya, tergantung bagaimana kita. Ya, satu. Yang kedua, capable. Saya bekerja memang ada istilah profesional, tapi saya sebetulnya kurang sekali dengan profesional. Profesional harus hasilnya bisa diterima orang lain, jadi capable, cakap. Jadi bisa melihat kalau saya bekerja seperti ini berguna enggak? Kalau tidak ada guna ngapain kita kerja? Kemudian ada nggak dampak manfaatnya? Kalau tidak ada ngapain? Itu capable. Kemudian kontemporer. Kontemporer ini kalau menurut saya nggak boleh dihindari. Kita nggak boleh merasa wah yang penting tentara itu militan. Oh iya boleh, itu pasti. Tetapi di samping militan kita harus memahami teknologi. Karena lesson learn dari peperangan kekinian, semua teknologi memegang kunci. Artinya kita ini harus adaptif lah ya. Ya, adaptif. Jangan Memegang memegang kunci. terus doktrin sekeras-kerasnya ya. Kalau kita mengesampingkan teknologi juga bahaya juga. Ya. Karena kalau kita lihat kemarin yang terakhir misalnya, atau yang dulu lah pembunuhan Majen Sulaiman ya, yang jenderalnya Arab itu 12 orang bisa-bisa pas kena masing-masing. Nggak menyimpang, itu dengan teknologi sangat modern dengan IT kan. Kita harus paham itu. Jadi sebagai seorang mungkin dosen, perwira, apapun lah, pemimpin harus paham dalam teknologi. Kemudian kompak. Keempat kompak. Kompak. Jadi kita jangan menganggap, misalnya saya, keberhasilan saya karena saya bukan. Teamwork lah. Abang jadi komandan batulan jangan merasa abang hebat, bukan. Artinya semuanya berkontribusi terhadap keberhasilan institusi kita. Jadi kalau dosen tadi merasa bagus, jangan dia yang bagus, tidak. Semua harus kompak semua.
harus saling komunikasi lah, saling benar sendiri ya. yes. Oke. Dia merasa benar, paling hebat, paling suci dan sebagainya. Kadang dosen itu pun sebenarnya karena siswanya bertanya yang baik-baik terus ya dan memberikan info kan. Oke, kelima Kesemestaan. Kesemestaan sebenarnya pengertian itu kita cerdas memanfaatkan hal yang kurang manfaat, gitu. Jadi misalnya kita punya potensi apa ini? Misalnya walaupun kita di Unan misalnya kok di sana ada tanah kosong, ayo sama-sama kita kerjakan membuat dimasukkan program pengabdian masyarakat yang Tridharma tadi, pengajaran dan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi sepahami jangan sampai nanti wah sayang nggak tepat gitu. Kemudian kita misalnya melihat daerah mana yang cocok ini, mari kita sama ke situ. Nah kita seperti itu. Jadi bagaimana melihat peluang, kondisi geografi kita, kemudian kondisi lain-lain yang kira-kira bisa kita maksimalkan dengan peran kita ya, kenapa tidak? Gitu. Jadi jangan kita harus gini aja, nggak mau peduli. Gitu. Kemudian yang terakhir, ketujuh, keenam, keenam, kerakyatan. Kerakyatan. Kerakyatan itu jangan ditinggalkan. Jadi rakyat itu bukan musuh kita. Rakyat itu bukan yang harus kita takuti. Tetapi ingat bahwa kita oleh, untuk, dan apa itu? Dan bersama-sama rakyat. Nanti kita pensiun juga akan kembali pada rakyat. Dan rakyat harus kita sejahterakan, kita bantu, kita manfaatkan. Oke. Itu saja beberapa tips dari saya. Mungkin 6K. Ini yang perlu, yang bisa saya sampaikan mungkin ya, mohon maaf saya masih dangkal sekali, tapi paling tidak memberikan inilah apa ya manfaat omongan pagi ini sekecil apapun ya. Ada manfaat lah karena di dalam agama lebih bagus kita berbicara yang bermanfaat untuk orang lain daripada kita diem atau mungkin kita bicara yang merugikan orang lain. Wah, luar biasa. Keteladanan itu harusnya 7K tambah 1K. Keuangan. Keteladanan lah. Keteladanan. Ya gitu juga. Luar biasa, sahabat ya. Kita dapat banyak poin dari beliau. Dari 6K itu intinya cuma satu aja sebetulnya. Dari timur. Jadi kita jangan merasa hebat sendiri, benar sendiri, pintar sendiri, hebat, jago sendiri. Semua ada unsur yang melengkapi diri kita. Seperti itu dari beliau. Demikian, sahabat Pojok Tentara, semoga bincang-bincang pagi hari ini kita mendapatkan banyak pelajaran, pencerahan, dan banyak keteladanan dari Pak Dr. Majen TNI Dr. Toto Imam Santoso. Dan tadi beliau sampaikan juga bagi pemuda-pemuda Indonesia yang ingin bergabung di Unhan ini, siapkan diri untuk sekolah di sini pasca sarjana dengan tadi banyak berbagai persyaratan karena sangat selektif. Orang masuk di sini dia harus punya dan gratis bang, ya, gratis, ya. gratis dan sekolahnya ini gratis. Dan tidak berbayar, bahkan akan diberikan uang saku. Ada. Dan sekolah di sini juga disiapkan tempat basisnya. Ada akomodasi ada. Ya untuk S1, S3 ada akomodasi, S2, S3 tidak. Tapi itu tadi sangat selektif, harus punya kemampuan yang super lah kira-kira ya. Intelijensia 120 lah rata-rata, seperti itu sahabat ya. Demikian, semoga apa yang dibincangkan tadi dapat mendapat pelajaran bagi kita bersama. Terakhir sebelum kita akhiri Pak Toto, kita sama-sama menuju ke kamera sana. Kita berteriak ya, Pojok Tentara Teladan Nusantara 2 kali ya. Yes. 1, 2, 3. Pojok Tentara Teladan Nusantara. Sekali lagi. Pojok Tentara Teladan Nusantara. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Wah, ya. Mantap.
Badan Nusantara.